Aku takut hanya kamu maknai cinta sebagai pengisi waktu luang. Saat kamu sedang senggang, kamu baru mengisi waktu dengan cinta. Aku tidak pernah memiliki waktu luang, maka bagaimana kita bisa bersama? Bagiku, cinta adalah penopang untuk membangun, sementara kita tidak sedang membangun. Hello everyone, balik lagi bersama aku Nurul. Kali ini aku mau mengulas sebuah buku dengan judul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Ini merupakan sebuah novel terbitan Alfabet. Buku ini karyanya Ihsan Abdul Qudus yang diterjemahkan oleh Wanasitu Ani Imro'ah. Jadi buku ini merupakan kisah tentang perempuan yang telah menggapai ambisi-ambisinya, baik itu di dunia politik, dunia organisasi, pergerakan perempuan, ataupun cita-cita dia sebagai seorang pendidik dan dikenal banyak orang. Intinya pada novel ini tuh sangat-sangat penuh dengan ambisi, tapi juga di sini juga diceritakan tentang kisah si tokoh perempuan. Kisah tokoh perempuan ini namanya adalah Su'ad, dan Su'ad ini adalah seseorang yang latar belakangnya dikisahkan di Mesir, dan pada saat itu masih zamannya sering demo ataupun banyak dari pemerintahan Mesir yang membuat peraturan seperti kebanyakan di Indonesia sih. Misal ada suatu peraturan yang tidak disetujui oleh banyak orang, maka diadakan demo oleh komunitas-komunitas tertentu. Dan saat ini sejak dari sekolah SMA, ia sudah mulai menjajahi kiprahnya di dunia politik. Itu dia beranjak di dunia perkuliahan. Di situ lebih lagi, maksudnya dia lebih mengasah banyak sekali hal tentang organisasi, politik, dan seluk-beluk Mesir. Kenapa hal itu bisa terjadi pada zaman itu, masih pada zaman revolusi. Kesan aku saat membaca buku ini di awalnya adalah aku merasa bosan. Karena itu aku sempat berhenti untuk baca. Ini sebenarnya cerita tentang apa? Karena kebanyakan ini tuh dari tokoh pertama ya, yakni Su'ad sendiri yang bercerita bagaimana kehidupannya. Buku ini sudut pandangnya tokoh aku kebanyakan adalah monolog. Untuk dialognya sangat minim sekali, tapi untuk di halaman belakang sudah mulai ada dialog-dialog yang menyenangkan dan tidak. Karena Su'ad bercerita bagaimana ia menggapai ambisinya, itu sebenarnya itu flashback, yakni dimana seorang yang udah berumur 50 lebih dan merasa udah mengabdikan dirinya ke negara dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan melupakan bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang perempuan. Sebenarnya sangat menarik, namun sebagaimana review yang telah aku tuliskan di Goodreads, aku memberinya ini rating 3 atau 4 gitu. Sepertinya 3. Aku tidak suka cara penokohan pada perempuan yang sebenarnya menyudutkan. Dengan ambisinya dia tidak bisa menyeimbangkan antara kehidupan di rumah dan pekerjaannya. Di buku ini dijelaskan seringkali konflik itu terjadi di dalam keluarga, baik itu dengan suaminya, anaknya, ataupun orang tuanya. Menilik lagi, saat ini adalah sosok perempuan anak kedua sih. Dia ini anak kedua dan dia mempunyai kakak yang sudah menikah. Kakaknya ini sudah berumah tangga dan dianggap berhasil bagi keluarganya karena dia bisa mengurus rumah tangga dan suaminya dan anak-anaknya dengan sangat baik menurut Su'ad. Tapi dia beranggapan bahwa sebenarnya perempuan gak harus seperti itu. Kenapa perempuan hanya dikodratkan di rumah, padahal dia juga punya kemampuan untuk berkiprah lebih jauh di dunia luar, dan peran perempuan itu juga sangat dibutuhkan. Aku setuju dengan itu. Namun yang tidak aku setuju di sini adalah keseringan dia gagal dalam hubungan cinta, hubungan asmara, ataupun menjalin hubungan dengan seseorang. Ya, tidak bisa menyalahkan dari sosok laki-laki.
Karena pada dasarnya wanita karir itu terlihat sibuk, apalagi berurusan dengan media. Dia pasti menjaga sekali image kehidupannya dari media, bagaimanapun juga harus terlihat baik, mulus, tidak ada aib sedikit pun yang terlihat gitu. Jadi mungkin laki-lakinya itu merasa dia tidak merasa memimpin atau tidak menjadi kepala keluarga. Mungkin normal jika laki-laki ingin, ya mungkin ingin diurus atau ingin lebih diperhatikan lagi, tapi Suat tidak bisa memberikan itu. Kebanyakan sih karena keduanya ini biasanya konflik dalam hal urusan pekerjaan, dimana pekerjaan Suat sebagai intelektual, sebagai pendidik juga, kemudian dia juga berkiprah di kancah politik, dia pasti punya banyak relasi, dan relasi-relasinya itu kebanyakan orang-orang yang banyak dikenal dan orang yang berpengaruh dalam negeri itu. Jadi ketika Suat mengundang relasinya ke rumah untuk sekedar makan malam ataupun berdiskusi membahas soal politik, suaminya ini tidak suka, dan ya dia tidak bisa membohongi dirinya di depan orang-orang meskipun punya alasan seperti ada pekerjaan mendadak di luar atau bagaimanapun. Sebenarnya laki-lakinya ini tidak bisa membaur dengan circle yang Suat punya pada saat itu. Seperti yang udah aku highlight di sini tuh beberapa banyak hal, dia memaknai sebuah pernikahan itu seperti ini. Bukan perkawinan semacam ini yang ku kehendaki. Perkawinan bukan sekedar ikatan akad nikah, juga bukan sekedar hidup bersama dalam satu rumah. Aku telah bereksperimen dengan meyakini bahwa rumah tangga harus dibangun atas kesempurnaan hadirnya seorang anak. Tetapi ternyata gagal. Perkawinan adalah penyatuan jiwa dan raga, kepribadian dan logika. Perkawinan tidak bisa dibangun dengan dua metode yang berbeda, suami dengan caranya dan istri dengan caranya sendiri. Harus hanya ada satu cara yang digunakan dan keduanya harus berjalan di jalan yang sama. Padahal masing-masing kita tidak menerima cara kecuali yang selama ini telah kita jalani. Perkawinan juga merupakan proses mendirikan bangunan. Kita berdua harus saling mendukung dalam membangun. Terus terang, aku belum membantuku dalam mendirikan bangunanku. Aku juga mengakui belum banyak membantu menemukan citramu. Aku sendiri sampai saat ini belum berhasil mendapatkan gelar doktorku. Nah, pada saat inilah si Suat itu kemudian menyampaikan unek-uneknya kepada sang suami, karena suaminya ini bernama Abdul Hamid, dan dia itu merasa belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika sebelum pernikahan mungkin pernah membicarakan tentang dia ingin meraih gelar doktor atau bagaimana, tapi Suat selama menjalani sebuah pernikahan belum ada hal atau membuat sebuah momen yang membuat suaminya itu mendukung dia ataupun menjadi satu dengan pemikiran yang sama, baik itu menghadapi teman-temannya atau yang lain. Kemudian dia juga berbicara seperti ini. Aku takut hanya kamu maknai cinta sebagai pengisi waktu luang. Saat kamu sedang senggang, kamu baru mengisi waktu dengan cinta. Aku tidak pernah memiliki waktu luang, maka bagaimana kita bisa bersama? Bagiku, cinta adalah penopang untuk membangun, sementara kita tidak sedang membangun. Ini adalah sebuah kata-kata yang menurutku sangat menarik. Meskipun aku banyak tidak sukanya dengan tokoh Suat ini, namun dia dalam hal pemikiran bisa kita ambil. Ada yang pro kontra sih kalau menurutku. Mungkin kalau dia ingin menjadi wanita karir dan sangat setuju dengan pemikiran Suat saat memperlakukan suami dan anaknya, ya itu baik juga. Tapi kita hidup di lingkungan yang berbeda dengan adat yang berbeda, masing-masing dari kita juga pasti mempunyai pengalaman yang sangat berbeda tentang kehidupan berumah tangga atau yang lainnya. Ketika aku membaca ini, bisa disimpulkan bahwa, bukan disimpulkan sih, bisa diambil pelajaran bahwa setelah pesta pernikahan ataupun setelah menjalin hubungan sebelum adanya akad, itu hanya sekedar bumbu-bumbu yang belum banyak kita ketahui di dalamnya. Kita masih belum mengenal bagaimana sifat asli seseorang ketika kita belum benar-benar hidup dengannya seatap. Dan itu sangat terasa apa yang dirasakan Suat.
Abdul Hamid ini sosok laki-laki yang sangat dicintainya pada saat itu, padahal banyak orang yang suka dengan si Suad ini, tapi juga dia pasti memilih mana yang cocok untuknya dan tidak. Namun ternyata ketika menjalani kehidupan, ia merasa bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya. Entah mungkin karena Suad yang terlalu sibuk atau suaminya tidak bisa dimengerti. Nah, itu tergantung dari pendapat kita sebagai pembaca. Gitu. Karena aku udah lama gak pernah bikin video lagi, ini aku membuat sebuah kesempatan pada malam hari sekitar pukul 8, dan semoga videonya bermanfaat. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang update sebuah buku, aku jarang sekali upload di YouTube, tapi biasanya aku upload di podcast. Judulnya nama podcast aku itu Podcast Buku Rauraif, sama dengan nama Instagram. Biasanya aku di Instagram juga update progres baca dan juga update di feed Instagram tentang review singkat di buku. Tapi untuk ulasan lebih lengkap, sepertinya lebih enak waktu ngobrol karena tidak perlu memikirkan lebih jauh. Maksudnya, aku ketika bikin video selama ini belum memakai skrip, hanya saja mungkin catatan kecil jika itu dibutuhkan. Apabila bukunya masih hangat, baru-baru dibaca itu masih ingat, dan ya udah tinggal ngomong gini aja. Ya mungkin banyak kelirunya sih, tapi it's okay. Thank you semua.